Terus untuk yang kedua, teman-teman seringin untuk membaca dan menulis ya teman-teman ya. Ketika teman-teman nulis, secara tidak langsung teman-teman juga membaca ya teman-teman ya. Jadi walaupun teman-teman bisanya membaca ya pun tidak apa-apa ya. Jangan sekarang belajar, ntar besok libur, istirahat, malas gitu ya. Ntar minggu depan belajar lagi, minggu depannya lagi nggak belajar, wah ya itu lupa semua ya teman-teman ya. Satunya malah song ya teman-teman ya. Minasan konnichiwa, Moana desu. Ya teman-teman, kembali lagi ya di video saya. Kebetulan kali ini saya akan membahas ya tentang bagaimana sih cara supaya mudah dalam belajar bahasa Jepang ya, cepat memahami ya. Nah, ini ada sedikit tips ya atau cara cepat untuk mudah dalam belajar bahasa Jepang ya, berdasarkan riset saya sendiri dan yang telah saya lakukan ya ketika dulu belajar bahasa Jepang ya. Mungkin tips ini akan membantu ya teman-teman semua untuk mudah dalam belajar bahasa Jepang ya teman-teman ya, untuk yang sekarang sedang proses ke Jepang ya, atau ingin bekerja di Jepang. Oke, langsung saja ya. Saya akan beberkan 4 cara ya, 4 tips untuk mudah belajar bahasa Jepang ya. Oke, yang pertama yaitu kuasai huruf dasar Jepang ya teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui ya, untuk huruf dasar bahasa Jepang itu ada 2 ya, yaitu hiragana dan katakana ya. Dan untuk huruf yang selanjutnya, untuk level yang selanjutnya itu kanji ya. Sebenarnya untuk permulaan 2 huruf itu saja sudah cukup ya teman-teman ya. Kalau 2 huruf itu sudah dihafal ya, sudah dipahami, teman bisa lanjut untuk memahami kanji ya teman-teman. Cuman kan kanji karena sangat sulit ya, jadi alangkah baiknya dari 2 huruf itu dulu teman-teman ya, yaitu huruf hiragana sama huruf katakana ya. Untuk pertama yang teman-teman lakukan, alangkah baiknya ngapalin dulu yang huruf hiragana ya teman-teman ya, karena terkenal huruf ibu atau huruf yang nggak kaku ya gitu ya, huruf yang lengkung-lengkung ya, banyak lengkung-lengkungnya. Kalau huruf katakana itu huruf bapak atau huruf kasar ya, huruf yang terkesan tajam ya coretannya ya. Jadi boleh mau katakana dulu mau hiragana dulu, cuman biasanya menghafalinya itu huruf hiragana dulu, terus udah dikuasai baru huruf katakana itu teman-teman. Itu benar-benar untuk permulaan ya. Kenapa pemahaman tentang huruf dasar bahasa Jepang itu penting ya, karena teman-teman akan belajar bahasa Jepang ya, jadi otomatis huruf dan kata-kata yang akan digunakan dalam teman-teman belajar bahasa Jepang akan menggunakan huruf tersebut teman-teman. Jadi usahakan huruf dasar itu harus dihafalkan dulu ya sebelum teman-teman mulai belajar bahasa Jepang ya. Terus untuk yang kedua, teman-teman seringin untuk membaca dan menulis ya teman-teman ya. Ketika teman-teman nulis, secara tidak langsung teman-teman juga membaca ya teman-teman ya. Jadi walaupun teman-teman bisanya membaca ya pun tidak apa-apa ya. Kalau bisa ya lebih cepat teman-teman bisa langsung menulis sambil membaca ya, karena secara tidak langsung kalau menulis itu akan lebih cepat teman-teman ya. Terus membaca teman-teman bisa ketika di HP ya, di HP terus coba pakai QWERTY atau papan tentang huruf Jepang ya teman-teman ya, ditambahin huruf hiragana gitu ya. Jadi semisal teman-teman mau ngetik mau langsung nulis tuh kan bisa langsung belajar ya di HP ya teman-teman ya. Terus untuk menulis ya, ketika teman-teman punya banyak waktu ya, punya banyak waktu luang ya, ketika ingin belajar sungguh-sungguh ya, teman-teman bisa menulis huruf kanjinya ya teman-teman sekalian ya. Huruf kanjinya semisal
meja ya, sukue. Nah itu huruf kanjinya seperti apa, terus di atasnya itu dikasihkan huruf hiragana ya teman-teman. Dua huruf teman-teman sedang proses penghafalan itu ya, secara tidak langsung ya teman-teman dapat untuk menghafalkan huruf kanjinya juga ya, kanji sukuenya itu ya, kanji meja ya. Terus teman-teman juga menghafalkan huruf hiragana ya teman-teman ya. Nah itu salah satu contoh yang teman-teman bisa lakukan ya untuk cepat menghafal kosakata atau kodoba-kodoba sehari-hari ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk yang ketiga, teman-teman bisa melakukan cokai atau banyak mendengar ya teman-teman ya. Di poin ketiga ini teman-teman bisa diseringin kayak mendengar percakapan bahasa Jepang ya, atau yang suka anime atau yang suka film-film Jepang ya, itu bisa belajar dari situ ya. Karena secara umum ya teman-teman akan tahu intonasi atau cara pelafalan dari kosakata atau kalimat yang teman-teman dengar ya. Nah dari situ ketika terus-menerus teman-teman mendengarkan bahasa Jepang ya, teman-teman akan mudah untuk belajar ya teman-teman ya, mudah untuk masuk ya pelajarannya ya, mudah untuk memahami ya. Walaupun belum tahu semua ya arti dari percakapan itu, cuman teman-teman tahu cara intonasinya, cara logat-logatnya ya seperti apa ya. Nah ketika sudah seperti itu, seiring berjalannya waktu, ketika teman-teman sudah banyak hafal kosakata dan banyak kodoba-kodoba yang sudah paham ya, terus sudah mengerti pola kalimat, sudah banyak materi-materi yang sudah teman-teman pahami, itu secara nggak langsung teman-teman akan paham semuanya, itu lebih umum langsung semuanya langsung paham ya. Cuman kalau untuk permulaan, kalau untuk dasar nggak apa-apa ya teman-teman sering mendengarkan film-film yang berbau-bau Jepang ya, asalkan nggak film yang lainnya teman-teman ya, anime ya atau drama Jepang gitu ya. Itu sangat-sangat membantu ya untuk memudahkan belajar dalam bahasa Jepang ya teman-teman. Terus apalagi, kalau bisa ditambah lagi teman-teman, nggak cuma denger ya, tapi teman-teman juga melafalkan ya, atau mengucapkan ya, atau mengulang kembali apa yang teman-teman tangkap tuh di situ ya. Ketika teman-teman sedang nonton film anime gitu ya, semisal bilang apa gitu ya, semisal bilang nani yateno gitu kan, itu apa gitu kan, oh itu sedang ngapain gitu ya, itu bisa teman-teman hafalkan ya atau ucapkan ya. Secara tidak langsung teman-teman akan bisa mudah untuk belajar bahasa Jepang ya teman-teman ya. Terus kalau bisa lagi teman-teman nyari teman yang lain untuk percakapan teman-teman, teman yang lain yang minat juga belajar bahasa Jepang. Nah teman-teman bisa kerjasama untuk saling percakapan teman ya, percakapan apa aja lah ya, yang penting bahasa Jepang ya. Karena sedikit-sedikit pun nggak masalah teman-teman, entah mau nanya apa, mau nanya sedang makan apa, sudah tidur atau bangun tidur, atau mau makan apa, atau mau pergi kemana itu ya, sama teman yang minat juga ya dalam belajar bahasa Jepang ya teman-teman. Atau ketika teman-teman di rumah ya nggak punya teman, semisal nggak ada lawan bicara atau nggak ada teman yang bisa untuk diajak interaksi ya dalam belajar bahasa Jepang, teman-teman bisa menggunakan mungkin sosial media ya mungkin ya, entah itu aplikasi-aplikasi Jepang ya, aplikasi apa itu ya, Ome TV mungkin ya, yang bisa sama orang Jepang ya ngobrol langsung. Udah coba aja teman-teman ya, nggak usah takut ya, ngomong apa aja, yang penting ngomong lah gitu ya. Karena untuk belajar ya teman, untuk belajar bahasa Jepang ya, bukan untuk yang lain ya. Teman-teman tanya apa gitu ya, itu coba aja ya teman-teman ya, itu lebih cepat sih kalau untuk belajar bahasa Jepang ya. Terus nah tadi berarti mendengarkan, terus
selain mendengarkan juga teman-teman harus melafalkan atau mengucapkan juga ya kalau bisa. Kalau lebih lagi teman-teman bisa langsung percakapan teman-teman. Nah itu ya yang poin yang ketiga itu ya kalau di urutin ya. Terus poin yang terakhir teman-teman, poin yang keempat itu latihan terus menerus atau rensu terus ya gitu ya, dilatih terus ya. Jadi tadi kan poin yang pertama itu kan teman-teman memahami huruf dasar bahasa Jepang ya, yaitu hiragana, katakana sama kanji ya, tipis-tipis lah kanjinya boleh ya. Terus yang kedua membaca dan menulis teman-teman ya. Nah itu dilatih terus. Ketika yang pertama huruf dasar itu udah hafal, dilatih terus dengan membaca dan menulis ya teman-teman ya. Bisa menulis coba pola kalimat, nyari di Google Translate misal ya, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Nulis saya mau pergi ke mana gitu ya, saya ingin membeli sesuatu gitu ya, itu bahasa Jepangnya apa, terus teman-teman tulis boleh kanjinya, terus di atasnya dikasih hiragana atau furigananya ya teman-teman ya. Itu teman-teman akan lebih mudah ya untuk memahaminya ya, untuk lebih cepat belajar bahasa Jepang ya teman-teman ya. Terus nah itu yang kedua. Nah poin yang ketiga ya tadi ya teman-teman ya, mendengarkan, kalau bisa melafalkan juga, dan kalau bisa percakapan teman-teman ya. Itu kalau percakapan mungkin oke lah, nanti saja lah mengikuti ya. Cuman kalau bisa ya percakapan juga dilakukan ya teman-teman ya, karena untuk melatih apa yang ada di dalam pikiran teman-teman ya, itu dikeluarkan teman-teman ya. Jadi gitu ya, jadi nggak cuma dipendem walaupun tahu gitu ya, jadi teman-teman juga bisa mengeluarkan ya teman-teman ya, juga bisa. Jadi sensornya tuh pas gitu ya istilahnya kalau mesin mungkin ya, jadi ngaco itu ya mesin ya. Pokoknya seperti itu ya teman-teman ya, kayak dilatih luar dalam gitu ya. Di dalamnya teman-teman hafal, sudah mengetahui, sudah paham ya, istilahnya teori sama praktek lah ya gitu ya. Nah prakteknya ya teman-teman percakapan. Kenapa sangat penting ya percakapan? Nah, karena banyak juga ya teman-teman ya orang yang bisa percakapan ya, orang yang lancar kaiwa gitu ya, itu bahkan nggak bisa baca sama nulis gitu ya teman-teman. Karena lebih sering percakapan ya, lebih sering berinteraksi dengan orang Jepang ya, jadi lebih cepat juga teman-teman. Tapi ya kekurangannya ya membaca sama menulis itu ya kurang ya teman-teman ya. Tapi ya untuk ukuran kerja di Jepang ya seperti itu ya sudah siap sih teman-teman ya, karena yang digunakan kan memang malah lebih ke prakteknya ya, atau percakapan yang sehari-hari gitu ya yang dibutuhkan ya. Nah kalau untuk membaca sama menulis itu memudahkan, lebih memudahkan kayak untuk menghafal teman-teman ya, atau menyiapkan percakapannya itu ya gitu ya istilahnya. Jadi ya nggak salah juga ya, banyak orang yang pandai membaca dan menulis tapi tidak bisa percakapan. Begitu pula sebaliknya, bisa percakapan tapi tidak bisa membaca dan menulis ya. Tapi ya kebanyakan percakapan itu lebih pada bisa sih ya gitu ya. Jadi membaca sama menulis ya mengikuti lah dengan seiring berjalannya waktu. Ketika kayak semisal kita jalan ke suatu tempat, terus kayak ada rambu-rambu lalu lintas di pinggir jalan, nah itu kan ada huruf kanjinya. Nah iseng-iseng teman-teman bisa cari itu itu kanjinya bacanya apa ya gitu ya. Nah itu teman-teman bisa cari di HP ya sekilas aja gitu ya, misal odang hodo atau odang hodo penyeberangan ya gitu ya, penyeberangan jalan kaki gitu ya. Nah itu kanjinya seperti apa. Nah ntar teman-teman secara nggak langsung, karena setiap hari ketemu terus ya sama itu ya, tulisan itu ya, jadi teman-teman secara nggak langsung akan di luar kepala ya teman-teman, hafalnya tuh malah ya, bukan cuma di dalam kepala ya, tapi di luar kepala. Ketika ketemu kanji itu ya sudah paham, oh itu bacanya ini, terus artinya ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu cuma salah satu contoh ya. Bisa tulisan-tulisan yang lainnya ketika ada di kereta, semisal jalan-jalan
jauh ya, teman-teman naik kereta, naik naik kereta itu banyak tulisan cui atau apa gitu ya, awas awas atas kepala gitu ya. Nah itu tulisannya seperti apa, terus cara baca hiraganya seperti apa, terus arti Indonesia seperti apa, itu secara tidak langsung juga akan mengikuti ya teman-teman. Jadi semuanya akan saling berkaitan juga sih sebenarnya, tapi yang paling dasar teman-teman ya harus memahami ya huruf dasar lah tentang bahasa Jepang ya, yaitu hiragana katakana ya, supaya untuk memudahkan kedepannya teman-teman, karena memang kuncinya di situ ya teman-teman ya. Walaupun ketika teman-teman sudah hafal, membacanya itu belum begitu lancar ya, nah itu kuncinya dilatih terus teman-teman ya. Itu yang poin terakhir itu ya, dilatih terus ya. Ketika teman-teman kurang di hafalan huruf dasarnya ya, teman-teman dilatih terus ya. Ketika teman-teman kurang di membaca sama menulisnya ya, teman-teman dilatih terus ya gitu ya. Ketika yang terakhir ya, atau ketika teman-teman pendengarannya agak kurang ya, itu ngomong apa gitu ya, ya teman-teman dilatih terus ya. Apa yang kurang itu ya, ini itu kuncinya seperti itu ya teman-teman. Dan yang paling penting lagi ya konsisten ya teman-teman ya. Jangan sekarang belajar, ntar besok libur istirahat malas gitu ya, ntar minggu depan belajar lagi, minggu depannya lagi nggak belajar, wah ya itu lupa semua ya teman-teman ya, satunya malah song ya teman-teman ya. Nggak apa-apa setiap hari itu belajar ya teman-teman ya, setiap hari belajar walaupun sedikit, pokoknya konsisten lah ya. Apapun itu ya, membaca tulisan satu kalimat kok, dua kalimat gitu ya, mendengarkan mendengarkan suara-suara film anime gitu ya, mungkin ya omongan orang Jepang atau percakapan mungkin ya, itu bisa dilakukan dengan konsisten ya teman-teman ya. Jadi sering berjalannya waktu pasti akan paham ya akan cepat dalam menguasai bahasa Jepang ya teman-teman. Kemudian ketika sudah melewati itu semua, ketika teman-teman ingin naik level ya bahasa Jepangnya, entah itu level N4 atau N3 atau N2 N seterusnya, itu ya teman-teman tinggal lebih mudah ya, tinggal kayak melanjutkan doang ya, lebih gampang lah insya Allah ya, asal teman-teman rajin ya belajar juga ya teman-teman ya. Nggak cuman setiap hari ini ya, setiap hari latihan yang sudah pernah dilatih ya, cuman hal-hal baru juga harus dipelajari juga ya teman-teman ya, ketika ingin naik level ya. Karena kalau materi-materi baru itu nggak dilatih ya akan stagnan juga ya teman-teman ya. Jadi yang penting langkah awalnya itu ya seperti itu ya teman-teman ya, tadi yang sudah saya ucapkan ya teman-teman ya. Oke, jadi ya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu ya tips cara cepat ya belajar cepat bahasa Jepang ya, menguasai bahasa Jepang atau memahami bahasa Jepang. Mungkin itu akan membantu teman-teman ya dalam belajar bahasa Jepang. Sekian, mungkin cukup dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mite kurete arigatou gozaimasu.